Halo pemirsa, kali ini yang ingin saya prediksi terkait hubungan Ruben dengan Desi Ratnasari. Seperti apakah kondisinya dan lain sebagainya. Dulu saat Ruben sedang proses perceraian atau sebelum adanya proses perceraian, tapi beritanya kan sudah meluas kemana-kemana, sudah pernah saya prediksi berkali-kali dan saya lebih menekankan pada Ruben daripada Sarwenda. Kenapa? Ternyata di angka lahirnya Ruben ada kode-kode di mana dia kalau menghadapi masalah sering berbuat nekat tanpa pikir panjang. Kode-kode apakah itu? Mari kita ulas di sini dari angka kelahiran Ruben. Ruben di angka kelahirannya ada angka 848484 set. Ini sangat mendominasi dalam hidupnya, yang artinya Ruben ini suka berbuat tanpa pikir panjang, nekat di dalam kehidupannya ketika dia menghadapi tekanan. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalah-masalah. Tapi ketika ada masalah, di sini ada kenekatan Ruben tanpa pikir panjang, tanpa melihat kalau dia sudah punya anak, punya istri dan lain sebagainya. Pada akhirnya memilih untuk bercerai dan pada akhirnya dekat dengan Desi Ratnasari. Apakah kedekatan dengan Desi Ratnasari ini sudah terjalin di dalam pertemanan saat dia menikahi dengan Sarwenda? Nanti kita prediksi melalui kartu tarot ya. Tapi dari unggahan di Sarwenda ada kode sindiran bahwa dia nggak ingin dimadu. Apakah itu menyindir Ruben ataukah tidak? Kita juga masih belum tahu di situ. Dan Ruben ini juga orangnya lebih banyak memendam. Jadi lebih banyak diamnya dalam kehidupan sehari-hari, tapi masalah itu dirasakan sendiri. Dan ketika meledak terjadilah tindakan-tindakan yang tanpa pikir panjang itu. Dan untuk Ruben ini agar selalu introspeksi diri sebelum mengambil sebuah keputusan. Andai kata ada masalah, lebih baik jangan mengambil sebuah keputusan, dipendam dulu atau ditunda dulu keputusannya sampai bisa berpikir sehat. Jangan keburu emosi dan lain sebagainya. Karena angka 48 ini, 4 itu perencanaan, 8 itu dalam tekanan. Jadi dia merencanakan sesuatu di saat menghadapi tekanan, di saat menghadapi masalah atau stres yang pada akhirnya berbuat nekat tanpa pertimbangan. Angka 84-nya ini 3. Kayaknya sama dengan angkanya Pak Imbong, juga ada angka 84-nya, kalau nggak salah juga 3 atau 4 ya Pak Imbong tersebut. Makanya juga bermasalah di dalam rumah tangganya, ya karena itu tadi. Jika ada masalah, lebih berbuat nekat tanpa pikir panjang. Kemudian di angkanya Desi. Nah, angkanya Desi ini ada kode di mana Desi ini seseorang yang spiritual, sangat agamis. Juga ada kode maskulin. Nah, Desi ini tidak percaya pada orang lain dan sangat mandiri. Makanya sebenarnya Desi ini tanpa laki-laki pun bisa hidup loh ya. Tidak bisa bersandar begitu saja pada seorang laki-laki. Karena dia sudah hidup dengan dirinya sendiri dan sudah mapan dengan dirinya sendiri, dan orang-orang yang seperti ini susah untuk diajak kerja tim. Karena sudah mandiri. Kalau bekerja tim, jadinya kalau ada yang tidak sesuai dengan pikirannya, jadinya emosi. Nah, di sini Desi Ratnasari juga ada angka kesuksesan, juga ada angka di mana dia jadi bahan pembicaraan orang lain. Saat ini dia jadi bahan pembicaraan orang lain juga kan. Nah, Desi ini juga bekerja keras. Nah, hanya saja yaitu tadi, dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Kode maskulinnya begitu kuat di sini. Makanya untuk Ruben dengan Desi harus bisa introspeksi diri nantinya andai kata terjadi sebuah hubungan yang lebih spesial. Misalnya pernikahan atau apalah. Dan mereka berdua ini di elemen api besar. Jadi gampang emosi. Juga gampang menunda-nunda pekerjaan ini belum kelar, mikir yang lainnya lagi, seperti itu. Kemudian kalau angka mereka disatukan, memang ada angka ketertarikan. Seperti di angkanya Ruben dengan Sarwenda juga ada angka ketertarikan. Dan di sini
ada kode di mana yang harus diwaspadai adalah komunikasi yang bisa membawa rezeki, juga bisa membawa malapetaka di rumah tangga mereka. Karena Desi Ratnasari ini juga pintar berkomunikasi, si Rubennya ini juga begitu, sekalipun kalau Ruben itu ada masalah dipendam dulu. Nah, kalau Desi Ratnasari kalau ada masalah langsung nyeplos, bedanya di situ. Tapi rumah tangga mereka ini nanti ada potensi-potensi yang bermasalah dikarenakan adu argumentasi. Dikarenakan kalau ada masalah kemudian dibicarakan jadinya berdebat dan lain sebagainya. Mungkin saat ini mereka kan baru-baru pacaran. Saya meyakini mereka ada hubungan baru-baru pacaran yang maksudnya yang terlihat adalah manis-manisnya. Nanti kalau seiring waktu, sering bersama, bertahun-tahun, pada akhirnya juga akan kelihatan kejelekannya masing-masing, karakter buruknya masing-masing ya. Jadi alangkah baiknya untuk Ruben dengan Desi tidak terlalu mengekspos kemesraannya di media sosial, karena yang namanya asmara itu awalnya saja manis yang terlihat. Tapi kalau sudah bertahun-tahun dirasakan, menjalin sebuah hubungan yang lebih lama, akan ada gesekan-gesekan pastinya. Dan ketika gesekan-gesekan itu sampai merebak ke media sosial, jadinya juga kurang elok ya teman-teman. Di angkanya Ruben dengan Desi jika disatukan, ada angka 25. 2 itu komunikasi, 5 itu masalah. Seperti yang saya bilang tadi, komunikasi yang bisa bermasalah. Juga ada angka 23, komunikasi yang memicu adanya pertengkaran. Nah ini. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, untuk Ruben dengan Desi juga harus introspeksi diri, karena mereka ini masing-masing dari Ruben, angka lahirnya Ruben juga ada angka 24. Jadi Ruben ini sebenarnya juga pandai berargumentasi. Dari Desi Ratnasari juga begitu, apalagi dia politikus. Makanya di sini dalam rumah tangga nanti lebih cenderung karena pertengkaran yang terjadi. Seringnya seperti itu. Tapi dari komunikasi mereka juga bisa mendatangkan uang. Nah, karena mereka adalah bekerja di dunia entertain. Juga ada angka 57 ya. Angka 57 ini waspadai. Dalam hubungannya ada potensi-potensi yang seperti dimanfaati. Nah, angka 57 ini ada di angka segitiganya, juga ada angka segitiga dan angka luar segitiga. Yang artinya, angka 57 ini bisa terjadi dikarenakan kalian berdua sendiri, yang misalnya yang ingin saling mendominasi, yang ingin saling manfaati kondisi dan lain sebagainya. Juga ada potensi dari orang luar yang ingin manfaati kedekatan kalian, seperti dipanggil di podcast, dipanggil di televisi karena kepopuleran kalian untuk mendatangkan cuan. Nah, disinilah yang perlu diperhatikan baik Ruben maupun Desi. Kalau berumah tangga nantinya jangan ada lagi yang saling mendominasi, saling manfaati dan lain sebagainya. Karena hal itu merupakan bibit dari pertengkaran ke depannya. Juga dalam berkomunikasi harus hati-hati, harus lebih saling menghargai pasangan masing-masing. Karena sumber masalah nanti adalah sumber komunikasi. Angka 57 ini juga ada angka perceraian juga loh ya. Jadi teman-teman, yang namanya analisa ini, kalau analisa baik ya diaminkan, terus dipertahankan kebaikannya. Kalau analisanya buruk, kode-kodenya buruk seperti ini, ya harus dihindari agar tidak jadi perceraian di dalam rumah tangga. Seandainya mereka menikah, tentunya harus saling menghargai, tidak mendominasi. Kemudian dalam bertutur kata juga harus dijaga. Nah, seperti itu saran saya untuk Ruben dan Desi. Kan ada keingintahuan apakah Ruben dengan Desi Ratnasari ini sudah terjalin hubungan komunikasi yang baik saat Ruben menikah dengan Sarwenda. Kita ulas di sini ya. Penasaran?
Ada falling in love. Ada dua orang yang bersulang membawa jangkir. Jadi sebenarnya saat dia menikah dengan Sarwenda sudah ada ketertarikan Ruben dengan Desi Ratnasari. Ada falling in love. Tulisannya ada falling in love loh ya, bukan saya yang ngarang-ngarang. Tapi di tulisan-tulisan di bawah ini ada falling in love. Jatuh cinta. Sudah ada perasaan-perasaan jatuh cinta. Apakah ini salah satu yang membuat alasan kamu bercerai dengan Sarwenda? Ada seorang pemuda membawa cangkir naik kuda. Cangkir itu lambang dari perasaan yang ingin diperjuangkan. Salah satunya itu. Makanya dia berusaha menjauh dari rumah tangga dengan Sarwenda. Ada seseorang naik perahu yang dilambangkan dengan 6 pedang. Pedang itu lambang dari sebuah konfrontasi, lambang dari sebuah hubungan yang sudah nggak klik lagi, sudah ada masalah-masalah. Nah, kalau hati dan pikiranmu sudah pada orang lain, tentunya pikiranmu kepada istrimu yang ada adalah kekurangan-kekurangan istrimu yang kamu lihat. Ini ya, ternyata katanya seperti itu. Sudah jatuh cinta saat masih berumah tangga dengan Sarwenda dan ingin mengejar rasa sukanya itu dan memperjuangkannya walaupun harus meninggalkan rumah tangganya. Ini. Ya begitulah teman-teman. Sifat Kai mengatakan, begitulah cinta deritanya tiada habisnya. Cinta bisa membutakan nalar, cinta bisa membutakan akal pikiran. Ya semoga saja bahagia semuanya ya, baik dari keluarga Sarwenda dengan anak-anaknya, juga dari Ruben dengan Desi. Kita doakan yang terbaik saja buat